Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Di tempat tinggi, ya Bapa, Engkau mengajak kami terus melangkahkan kaki kami. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Semakin tinggi kami melangkah, semakin banyak hal yang perlu kami hadapi, yang perlu kami lewati. Semakin terjal perjalanan kami, tentu semakin banyak tenaga yang harus kami keluarkan. Tetapi keteguhan hati, kemantapan hati berasal dari Engkau yang diam-diam perlahan-lahan datang dari dalam lubuk hati kami untuk terus meneguhkan langkah kami pada bagian-bagian tersulit yang harus kami lewati. Maka biarlah Bapa, semakin tinggi kami melangkah, semakin kami melihat kasih dan kemuliaan-Mu mengiring-iring perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah juga firman Tuhan yang akan dihadirkan bagi kami malam hari ini menguatkan dan semakin meneguhkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, saya mau mengajak kita semua untuk sejenak melepaskan segala beban, segala keletihan kita untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12. Saya mengajak kita semua untuk membacakannya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh seorang perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam khotbah minggu kemarin ketika Mang Pendeta berkhotbah, saya sangat tersanjung ketika dia berkata, Inang Pendeta ditempatkan di samping saya itu karena kehendak dan rencana Allah atau dalam rancangan Allah. Benar sekali, meskipun kalau mau dirunut tentunya ada banyak pertimbangan sampai akhirnya beliau memutuskan saya, meminta saya, dan saya memutuskan ya menerima beliau. Nah, ada sedikit bagian yang saya mau ceritakan dalam episode kayak sinetron, episode pertimbangan-pertimbangan kami waktu itu. Tapi dari sisi saya, dari sisi beliau, saya tahu saya yang diperjuangkan satu-satunya. Nah, dari sisi saya, yang mau saya ceritakan adalah tentang demikian. Waktu beliau datang ke rumah, kepada kedua orang tua saya, posisinya saya lagi di Nia Selatan. Nah, waktu itu setelah mendengar percakapan kepada Amang Pendeta, yang saya dengar kabarnya dari Amang Pendeta, almarhum bapak saya bilang begini, Unang Joamang, ai pamatang na do balga, parrohaon na denak dopen. Nah, itu waktu itu kabar dari Amang Pendeta. Tapi diam-diam almarhum bapak bertelepon ke saya lalu bilang begini, Inang, janganlah pendeta. Kenapa Pak? Mau lepat dita anon mangaririto dan boy ho gabi pat dita resort dan manguluhun huria beho, katanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya ceritakan di bagian ini adalah sombong sama bangga beda-beda tipis ya. Saya nggak tahu itu kesombongan atau kebanggaan dari beliau, dari almarhum bapak. Tapi yang saya mau soroti adalah setiap orang itu tertarik pada posisi pemimpin. Banyak orang tertarik pada posisi pemimpin. Molo boy do gabi uluan, bahasa ikon gabena itoru. Kalau bisa di atas, kenapa harus menjadi seseorang yang di bawah?
Kalau bisa memimpin, kenapa kita harus menjadi seorang yang dipimpin? Nah, dari sini saya mau melihat skema besar apa yang disampaikan di dalam teks firman Tuhan. Sebenarnya apa yang disampaikan Amang Pendeta itu sudah mencakup dengan firman yang akan disampaikan pada hari ini. Tapi dari sisi firman Tuhan hari ini, marilah kita melihat tentang makna kesetaraan itu dalam susunan hierarki. Yang namanya setara bukan berarti tidak ada hierarki atau tidak ada posisi atas dan posisi di bawah. Bagaimana setara dipahami atau setara di hadapan Allah dipahami dalam bentuk hierarki. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pakai kerudung atau kalau tiba-tiba lagi hujan saya taruh kain panjang ke bagian kepala saya, orang-orang akan spontan bilang begini, ngasumaninang songon Bu Haji. Nah kan? Ya, itu pendapat spontan. Kenapa? Karena itu dipengaruhi paradigma sosial atau simbol agama yang diklaim milik kelompok tertentu dan kita udah terbiasa dengan situasi atau dengan hal tersebut. Nah, ketika kita membaca teks ini, banyak orang berpikir mungkin yang dituliskan oleh Paulus itu terkait tentang kultur, adat istiadat atau tradisi yang sudah biasa terjadi pada masa itu atau pada situasi konteks tersebut. Itu kita dapat gambarannya kalau Bapak Ibu nanti baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 7 atau sebelum ayat yang tadi menjadi perikop bacaan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Tradisi atau ajaran manusia yang disampaikan di sini tentu bukan datang dari Tuhan, tapi yang disepakati oleh masyarakat dan biasa dijalankan oleh masyarakat. Maka sekilas, kalau baca sekilas, kira-kira Paulus itu bilang atau mau berbicara tentang pertama patriarkal. Paham patriarkal yang berkembang pada masyarakat Yunani atau mengikuti tradisi Yahudi lah, katakan demikian. Maka ada urutan atau setiap perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki atau kaum bapak. Lalu yang kedua, tudung atau kerudung itu merupakan simbol kesopanan dan ketundukan. Ini juga berasal dari paham Yahudi. Paham Yahudi, nanti kalau Bapak Ibu mau baca Kejadian 24 ayat 65, ketika Ribka melihat Ishak datang akan melamarnya, ia kemudian langsung memakai kerudungnya. Nah, dalam pengertian ini, tudung atau kerudung merupakan simbol kesopanan. Ini terkait dengan apa yang menjadi tradisi tadi di dalam bangsa atau yang diturunkan dari tradisi Yahudi, bahwa tidak menghormati otoritas suami adalah atau membuang tudung atau kerudung itu berarti tidak menghormati otoritas suami terhadap istri. Jadi masih dalam skop tradisi yang mereka bawa atau diturunkan dari kebiasaan Yahudi. Lalu alasan terakhir atau hal terakhir yang kita lihat menjadi alasan Paulus menuliskan ini, kira-kira mungkin karena konteks Korintus yang terlalu kontemporer atau terlalu bebas pada saat itu. Kita tahu kota Korintus adalah kota yang bebas, kota yang maju, berkembang pesat, tapi sekaligus membawa banyak pengaruh buruk kepada jemaat, termasuk pergaulan atau cara hidup yang lumayan bebas. Nah, rambut yang terurai itu di dalam tulisan Paulus atau di dalam keterangannya identik dengan perjinahan atau percabulan dalam budaya Yahudi kuno. Maka kalau kita baca nanti di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, rambut yang dikepang itu adalah milik para pelacur atau perempuan-perempuan sundal kalau di dalam tradisi Yahudi kuno. Maka skop besarnya kira-kira kita berpikir Paulus ini ya sedang mengkritik tradisi sosial mereka, lalu bilang, seolah-olah bilang, hei perempuan, sadarlah kodratmu, kau di bawah laki-laki, kau ada karena untuk menyenangkan atau untuk laki-laki, lalu kau harus memakai simbol-simbol tertentu yang menunjukkan
ketertundukanmu terhadap laki-laki. Itu pandangan sekilas ketika membaca teks ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sayangnya ada beberapa dan bahkan sempat ada gereja yang menjiplak langsung dan menggunakan teks ini untuk diejawantahkan di dalam tradisi gereja mereka, bahkan pada masa modern. Maka ada sempat gereja dulu yang mau atau hanya mengizinkan perempuan-perempuan masuk ke dalam gedung gereja dengan menutup atau menggunakan kerudung di bagian kepalanya. Sekali lagi, jika ini adalah alasan tradisi di daerah atau pada konteks masa itu, sebenarnya ini tidak bisa benar-benar ditelan secara bulat-bulat untuk diaplikasikan pada masa sekarang atau pada konteks-konteks lain di tempat yang berbeda. Itu kalau soal tradisi. Nah, tadi saya katakan jika disimak, ternyata Bapak Ibu dari ayat 8 sampai ayat 12 yang menjadi perikop kita tadi, penilaian Paulus terhadap wanita yang bertudung itu tidak saja berdasarkan soal kultur atau tradisi. Bahkan apa yang dituliskan oleh Paulus tidak ingin menekan posisi perempuan di dalam jemaat atau tidak mau menekan kebebasan perempuan, lalu seolah-olah menandai yang ini harus tunduk terhadap yang ini. Bukan. Tetapi alasan Paulus pada tulisannya ini berdasar pada alasan biblikal. Ada beberapa poin yang kita bisa lihat di sini yang ingin dijelaskan oleh Paulus. Yang pertama, ia menjelaskan tentang hierarki otoritas. Apa itu hierarki otoritas? Hierarki otoritas itu adalah tentang dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan menggereja memang harus ada unsur-unsur yang tunduk terhadap otoritas yang kepadanya kita harus tunduk. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Bapak Ibu, tentang hierarki otoritas ini mau mengingatkan kepada kita, ini dalam skop gereja tidak sesimpel tentang suami kepada istri saja, tetapi dalam skop yang lebih besar. Kita buka Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Nah, dikatakan demikian, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam hal segala sesuatu. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan hierarki otoritas adalah yang mengingatkan kepada kita bahwa benar ada oknum yang perlu tunduk kepada oknum lainnya. Istri harus tunduk kepada suami, lalu itu disejajarkan atau disetarakan seperti jemaat yang harus tunduk kepada Kristus. Sebaliknya, suami harus mengasihi istri, itu disejajarkan dengan Kristus yang mengasihi jemaatnya. Nah, Bapak Ibu, dalam suatu hal yang besar dituntut tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap yang dipimpinnya. Lalu seorang yang dipimpin ini juga dituntut untuk tetap tunduk dan taat terhadap seseorang yang memimpin mereka. Nah, maka dari hal ini kita perlu mengetahui seperti apa yang saya katakan di bagian awal, dalam makna kesetaraan bukan berarti tidak ada otoritas yang harus dijaga. Kristus itu kepala dari anggota tubuh, maka kita harus tetap tunduk kepada Kristus. Laki-laki itu adalah seseorang yang harus dihormati, perempuan atau wanita sama seperti laki-laki kepada Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diingatkan tentang hierarki penciptaan. Apakah di dalam penciptaan ada hierarki? Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukan mengindikasikan adanya inferioritas wanita terhadap laki-laki, melainkan ingin menegaskan sikap
wanita terhadap para pria, atau sikap memperlengkapi perempuan sebagai seseorang yang diutus atau yang diciptakan oleh Allah untuk memperlengkapi laki-laki. Sekarang kalau ditanya kepada kita, Bapak Ibu, saya khususkanlah dulu kepada kaum bapak, kalau diingat-ingat nih pasangan masing-masing, kira-kira sudah kita temukankah di bagian apa saya hadir sebagai tulang rusuk, atau saya hadir sebagai seorang pelengkap atau penolong bagi suami saya? Demikian halnya suami, di bagian manakah istri, bapak-bapak, hadir sebagai pelengkap atau penolong bagi kita? Jangan-jangan sampai detik ini kita tidak temukan di bagian mana dia menjadi penolong saya, di bagian mana dia menjadi pelengkap saya. Sehingga ini yang menegaskan ketika perempuan diberikan kebebasan untuk berekspresi atau berpendapat atau memiliki kesempatan yang sama, perempuan seringkali menempati atau kebablasan menempati posisi-posisi yang menganggap laki-laki jauh di bawahnya atau lebih rendah. Hierarki penciptaan ini mau menunjukkan kepada kita atau menegaskan kepada kita seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Itu untuk mengingatkan kepada kita dalam proses penciptaan, perempuan itu ada sebagai penolong atau sebagai pendamping yang setara dengan laki-laki. Maka ketika tidak menggunakan kerudung sebagai simbol itu, wanita atau perempuan dianggap tidak atau mengingkari atau melanggar apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang penolong yang sepadan di dalam kehidupan atau di dalam relasi sosialnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan alasannya kenapa perempuan harus menjaga dirinya atau kenapa dia menyoroti perempuan, Paulus menyoroti perempuan yang berkerudung pada konteks ini adalah karena alasan yang dia tulis di dalam ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat. Para malaikat hadir sebagai saksi dalam kebaktian, maka perempuan pun harus tunduk pada otoritas laki-laki dengan cara simbol berkerudung tadi. Artinya perjalanan hidup kita ini kan ibadah. Dalam perjalanan kehidupan yang merupakan ibadah ini, malaikat atau utusan Allah, malaikat atau utusan Allah ada menjadi saksi di dalam perjalanan kehidupan kita, yang menilai atau yang melihat bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab kita. Maka ketika seseorang tetap menghormati suaminya, seseorang tetap tunduk terhadap suaminya, beliau menjalankan atau menghormati keberadaan utusan Allah yang ada di sekitar kita untuk melihat bagaimana proses peribadahan kehidupan kita berlangsung. Dan alasan yang terakhir atau unsur terakhir yang menjadi poin utama ketika Paulus menuliskan teks ini untuk diikuti dalam kebiasaan-kebiasaan peribadahan mereka adalah Paulus tidak hendak merendahkan martabat atau kodrat wanita melalui teks ini, tetapi Paulus berusaha untuk membela kodrat perempuan dengan menuliskan, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keempat hal ini apakah bertentangan dengan yang disebut emansipasi atau wacana tentang kesetaraan? Ketika kita berbicara tentang hierarki, ternyata Paulus pun bilang bahwa perempuan itu harus tunduk kepada suami atau wanita harus tunduk kepada laki-laki, meski embel-embelnya laki-laki juga harus tunduk kepada Kristus. Paulus seolah mau bilang, ya udah, perempuan sadarlah, kalian posisi yang rendah. Apakah ini bertentangan dengan apa yang menjadi semangat emansipasi? Tentu tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang ditegaskan Paulus pada bagian terakhir, ia ingin melihat kita, ia ingin mengangkat seluruh jemaat
dan melihatnya dalam skop kesetaraan dengan menegaskan kata segala sesuatu berasal dari Allah. Dalam makna sosial atau makna emansipasi wanita dikatakan begini. Emansipasi itu tujuannya adalah bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. Agar wanita berkembang dari waktu ke waktu semakin maju tanpa menghilangkan jati dirinya. Jadi harus ada yang namanya hierarki yang tetap harus kita jalankan, tetapi jauh melampaui hierarki itu kita semua berasal dari Allah. Bapak Ibu berasal dari Allah untuk melakukan posisi-posisi atau tanggung jawab yang ditentukan atau ditetapkan bagi kita. Sebagai seorang pemimpin, tadi saya bilang di bagian awal, setiap orang berusaha kalau bisa dia duduk di atas, tapi seorang pemimpin pun membutuhkan tanggung jawab yang besar karena kepemimpinannya dipercayai datang dari Allah. Maka di dalam kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu. Ketika Bapak ditetapkan sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar. Anggota keluarga harus tunduk, tetapi kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk membuat kita setara di hadapan Allah. Lakukan tanggung jawabnya, nikmati posisi yang sedang kita nikmati, lalu kerjakan semuanya untuk memuliakan nama Allah dengan satu pengertian atau pemahaman bahwa apa yang kita miliki, apa yang sedang kita jalankan itu semua berasal dari Allah. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama di dalam ibadah malam doa. Kadang-kadang kami tersinggung Tuhan ketika kami harus berada di posisi yang seolah-olah ada di bawah. Kadang kami tidak berterima ketika kami harus tunduk pada hierarki atau pada otoritas seseorang di dalam kehidupan kami. Padahal dalam tema besar tentang kesetaraan, setiap orang harus melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya masing-masing, karena Allah menetapkan setiap orang baik dan berharga sesuai pada tempat di mana mereka berada. Ketika kami melaksanakan tanggung jawab itu dengan keterbukaan dan ketulusan hati, maka kami memaknai kesetaraan itu. Kami memaknai bahwa setiap kami sama di hadapan Allah, setiap kami adalah sama menerima berkat, menerima kemampuan, menerima tanggung jawab meskipun posisinya berbeda-beda. Bapak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kami mau menyerahkan diri kami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami semua di dalam rumah tangga kami, khususnya ketika kami harus menerapkan firman ini. Kami tahu Bapa, di dalam kehidupan baik keluarga, pekerjaan, masyarakat, ada orang-orang tertentu yang harus kami hormati. Maka di dalam keluarga kami harus menghormati posisi kepala rumah tangga kami. Ajarkan kami memaknai firman ini dengan cara yang lebih terbuka lagi, dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bahwa pada dasarnya Tuhan, setiap orang yang Kau utus untuk memimpin kami adalah orang yang Kau perkenankan untuk membawa kami, menuntun kami kepada kehendak-Mu saja. Demikian halnya di dalam pekerjaan. Kami teringat tentang situasi yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Kami tahu Bapa, apa yang menjadi gerakan pada kaum buruh ini juga terkait tentang hierarki atau tentang otoritas pihak-pihak tertentu. Tapi kami yakin percaya juga Bapa, bahwa di balik segala sesuatu ketika kami mau belajar untuk lebih luas dan lebih terbuka lagi, kami bisa melihat hal-hal yang baik dari setiap situasi yang sedang kami jalani. Maka kami mau berdoa secara khusus kepada setiap orang yang diberi kesempatan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan. Tuhan berikan hati yang penuh dengan bijaksana untuk bisa menentukan sikap, menentukan segala keputusan dengan baik. Dan kami yang berada pada posisi yang harus menggunakan kerudung sebagai bentuk
ketertundukan kami, berikan juga kami hati yang penuh dengan bijaksana untuk terus memaknai ini sebagai panggilan kami yang datangnya dari Allah. Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan diri dan kehidupan kami, agar kiranya kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin.